Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kembali kita lanjutkan materi kita. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas atau sudah menurunkan persamaan gelombang berdiri, di mana kita peroleh adalah bahwa persamaan gelombang berdiri itu adalah Yx, T 2Ym sin Kx kali cos omega T. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas kondisi di mana akan terjadi perut atau antinode dan kondisi di mana akan terjadi simpul atau node. Nah, tentu kita sudah ketahui bersama bahwa pada materi sebelumnya, gitu ya, sebelumnya, gitu ya, kita sudah membahas tentang bahwa kondisi atau perut antinode itu dia terjadi pada saat dia tiadaan atau titik di mana amplitudonya itu dia maksimum, gitu ya, itu untuk perut. Sementara untuk yang node atau simpul itu kondisi di mana titik di mana amplitudonya itu dia minimum. Nah, sekarang kita ambil yang untuk yang perut, gitu ya, atau kondisi untuk perut atau antinode, gitu ya, atau antinode, ya. Ini yang pertama kita bahas, nanti ini akan menyusul simpulnya, gitu ya. Nah, dari persamaan ini, ya, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa, ya, dari persamaan gelombang berdiri ini kita bisa menulis kesimpulan bahwa amplitudonya, ya, amplitudo, ya, itu adalah kalau kita tuliskan, maka amplitudo dari persamaan ini adalah 2Ym sinus Kx, ya, 2Ym sinus Kx. Oke. Jadi amplitudenya itu adalah 2Ym sinus Kx. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita harus melihat bahwa dalam grafik sinus kosinus, gitu ya, grafik sinus kosinus. Oke. Jadi kita tahu bersama bahwa dalam grafik sinus itu maka nilai yang paling maksimum dari sinus itu adalah sama dengan 1, gitu ya. Kita tuliskan gini sekarang bahwa sinus Kx itu harus sama dengan 1. Itu kondisi maksimumnya, gitu ya. Jadi tidak ada nilai sinus yang lebih dari 1, gitu ya, karena yang paling tinggi itu 1. Nah, sekarang kita akan lihat kalau sinus Kx sama dengan 1, ya, maka saya bisa menuliskan bahwa Kx itu, ya, itu sama dengan sinus, ya, min 1 dari 1, ya, atau bisa dikatakan dengan arcus sinus dari 1, gitu ya, arcus sinus dari 1. Nah, ini sama dengan, ya, nilai berapa saja atau sudut berapa saja yang ketika sinusnya itu sama dengan 1, gitu ya, kira-kira gitu simpelnya. Maka akan kita dapatkan bahwa pertama sinus 0 kan dia 0, gitu ya. Kemudian kalau sudut-sudut istimewa, sudut 45 derajat, maka dia 1/2 akar 2. Kemudian yang 90 dia sama dengan 1. Nah, berarti itu yang pertama, gitu ya. Jadi sudutnya 90. Nah, 90 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pi dibagi dengan 2, di mana pi itu sebenarnya sama dengan 180 derajat bagi 2, berarti tinggal 90 derajat. Nah, selain pi per 2 berapa lagi, gitu ya. Nah, kalau pi berarti 180, berarti bukan, gitu ya. Maka yang lainnya itu adalah 3 pi per 2, gitu ya, 3 pi per 2. Oke. Selain itu ada lagi 5 pi per 2, gitu ya, 5 pi bagi 2.
Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau 3pi per 2 itu berarti 3 kali 180, 180 bagi 2 kan berarti 90, berarti 3 kali 90 berarti 270, gitu ya. Berarti sudut 270 sampai seterusnya gitu ya. Sampai seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat ini ya, maka berarti dia basisnya adalah bilangan ganjil. Ini 1 per 2pi, ini 3 per 2pi, ini 5 per 2 pi gitu ya. Nah, kalau saya keluarkan C per 2 nya kan gitu ya, berarti kan saya bisa tulis jadi gini. Jadi C per 2, oke, ini lalu di dalamnya itu ada pi gitu ya, kemudian 3pi, kemudian 5pi, oke, sampai seterusnya, kira-kira gitu ya. Nah, berarti kan saya bisa tuliskan demikian. Oke. Nah, kemudian persamaan ini juga saya bisa tuliskan ya, itu menjadi gini ya. Jadi apa namanya? Atau saya tuliskan pi per 2-nya itu ya. Atau juga satu lagi, atau satu lagi ini. Pi per 2 gitu ya. Jadi pi per 2 saya keluarkan saja. Nanti di dalamnya itu tinggal 1, kemudian 3, kemudian 5 sampai seterusnya ya. Nah, kondisi ini kemudian saya bisa tuliskan menjadi gini. Jadi ini ya. Kalau ini adalah di dalam kurung ini kan dia 1, 3, 5, ini kan bilangan ganjil. Nanti ya. Bilangan ganjil. Nah, berarti kalau saya tuliskan bentuk lainnya kira-kira gini ya. Jadi pi per 2 dalam kurung 2 kali n plus 1 ya. Ya. 2 kali n plus 1. Kita tahu bersama bahwa apa namanya? Kalau saya mengambil misalkan n-nya itu sama dengan 0, maka berarti 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 1 berarti 1. Berarti 1 kali pi per 2 dapatnya kan berarti yang ini. Ya. Kemudian kalau saya ambil n-nya sama dengan 1 berarti 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti 3. Oke. Saya ambil 2 berarti 2 kali 2 4 tambah 1 berarti dia adalah 5. Nah, gitu ya. Berarti nanti kita sudah dapatkan, berarti dengan asumsinya bahwa n itu gitu ya. Dengan n itu adalah 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 sampai seterusnya. Oke. Seterusnya. Tidak lain ini adalah bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif, kira-kira gitu. Nah, lalu apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Kita sudah dapatkan bahwa Kx itu sama dengan pi per 2 kali 2n plus 1. Kita ketahui bersama bahwa apa namanya? Kx itu kan dia, oke, kita sudah dapatkan ya bahwa Kx gitu ya, itu sama dengan pi per 2 dikalikan dengan 2n plus 1. Oke. Nah, kemudian kita ketahui bersama bahwa K itu adalah bilangan gelombang gitu ya. Di mana K itu adalah ya karena K itu sama dengan 2pi bagi lambda gitu ya. Kan gini ya. Maka kemudian persamaan yang ini itu kita tuliskan menjadi ya. Jadi K-nya saya ganti menjadi 2pi bagi lambda ya. Ini sama dengan pi per 2 saya kalikan dengan 2n plus 1. Oke. Nah, di sini ada pi, di sini juga ada pi. Jadi masing-masing ruas itu punya pi. Sorry, di sini ada x ya. Karena tadi Kx ya. Nah, persamaan ini kemudian kita bisa tuliskan itu menjadi gitu ya. Menjadi
Kalau kita lihat ya, sini 2pi per lambda x, ini pi per 2, berarti pi-nya bisa saling mengcancel gitu ya. Yang tersisa itu adalah 2x atau 2 per lambda. Oke, ini sama dengan, sorry ada x-nya, 2 per lambda x sama dengan 1/2 dari 2n plus 1. Oke, nah ini sama dengan, kalau saya kali silang gitu ya, saya kali silang, maka saya bisa dapatkan sekarang itu adalah 2x kali 2 berarti 4x gitu ya, menjadi 4x. Kemudian yang sama dengan yang ini saya kali ke sana, berarti lambda ya, lambda saya kalikan dengan 2n plus 1. Oke, atau saya dapatkan x itu sama dengan ya, lambda dibagi dengan 4 saya kalikan dengan 2n plus 1 gitu ya, 2n plus 1. Nah, persamaan terakhir ini yaitu x sama dengan lambda per 4 2n plus 1 itu merupakan bentuk atau keadaan ya, atau di mana posisi x untuk terjadinya antinode atau untuk terjadinya amplitudo maksimum, apa yang kita sebut dengan perut. Oke, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita sudah dapatkan ya untuk yang antinode. Sekarang bagaimana dengan yang node gitu ya. Nah, sekarang kondisi untuk node gitu ya, kondisi untuk simpul gitu ya, untuk simpul. Nah, seperti apa dia gitu kan gitu ya. Nah, kita bersama tadi kita kembalikan di awal gitu, bahwa amplitudo dari persamaan gelombang berdiri, bahwa amplitudonya itu kan dia 2ym sinus kx, itu amplitudonya. Oke, nah sekarang gitu ya, dia minimum gitu ya. Minimumnya itu berarti kan kalau kita lihat gitu ya, jadi dari sini kan bisa kita begini, bahwa sinus kx nya itu gitu ya. Nah, ini kan sinus ya, sinus kx. Nah, berapa nilai paling minimum dari sinus kx atau sinus dari grafik sinus itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena itu kita akan mencari tahu gitu ya, sudut berapa saja gitu ya yang ketika disinuskan itu sama dengan 0 gitu ya. Kita tuliskan misalnya gini, jadi kita akan mencari tahu sudut berapa saja yang ketika disinuskan itu sama dengan 0 ya. Apa saja itu? Pertama sin 0 ya gitu ya, berarti sama dengan 0. Kemudian berapa lagi? Pi gitu ya. Selain pi ada 2pi. Selain 2pi 3pi ya. Sampai seterusnya gitu ya. Sampai seterusnya. Oke. Lalu kemudian gitu ya, persamaan ini saya tuliskan gini ya. Jadi kx itu sama dengan, karena ini 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi sampai seterusnya. Berarti saya bisa tuliskan secara umum n kali pi ya. Dengan n ya. N itu sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ya. Maka kalau kita lihat, kalau saya ambil n sama dengan 0 berarti kx sama dengan 0 kali pi sama dengan 0. Kemudian ambil n sama dengan 1, maka berarti kx sama dengan 1 kali pi, jadi pi. Untuk 2 berarti 2pi, 3 3pi sampai seterusnya. Nah, karena itu kita sudah tahu lagi bahwa seperti sebelumnya bahwa k itu ya, bahwa k itu sama dengan 2pi dibagi dengan lambda
tidak lain merupakan bilangan gelombang, ya. Sehingga oke, Kx ya, persamaannya menjadi sekarang, jadi K nya saya ganti sekarang menjadi 2pi per lambda, 2 kali pi per lambda. Oke, terus kalikan dengan X sama dengan NP. Oke, dari sini kemudian saya dapatkan, ya, maka X itu sama dengan, kalau ini saya bawa ke sana berarti ini berarti kan terbalik menjadi lambda per 2 pi kan gitu ya. Berarti kalau saya buatkan menjadi NP dikalikan dengan, saya kurung saja ya supaya nampak, lambda dibagi dengan 2pi. Oke. Nah, ini kita akan dapatkan pi per pi sama dengan 1. Berarti tinggal n kemudian ada lambda, ya, lambda dibagi dengan 2. Oke. Nah, persamaan terakhir ini X sama dengan n kali lambda per 2 itu adalah kondisi di mana atau titik di mana terjadinya amplitudo minimum atau terjadinya simpul atau node. Ya, kira gitu. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ya kondisi di mana terjadi simpul dan kondisi di mana terjadi perut atau antinode dan node. Dimana untuk yang keadaan maksimumnya berarti X sama dengan untuk terjadinya perut lambda per 4 2n plus 1. Nah, untuk terjadinya simpul ketika X nya itu sama dengan n kali lambda per 2. Oke, demikian kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.